Ya Allah ya Robi, ngeliatnya sedih banget ya kita ngeliatnya ya. Karena sekarang ini kita lihat banyak banget orang-orang ini yang banyak banget yang akhirnya dalam arti kelaparan dan sampai menangis. Nah pertanyaannya kenapa Allah masih memberikan ujian berupa kelaparan kepada hambanya. Sampai hambanya ini menangis seperti tadi apa yang kita lihat sama-sama di video yang sebelumnya kita lihat sama-sama tayangannya. Nah bukankah ujian kelaparan ini justru membahayakan Ustadz Maulana? Karena dengan kelaparan ini memancing orang atau menyeret orang ini kepada yang pertama meminta-minta. Dan yang kedua mungkin saja terjadi yang namanya pencurian, pencopetan, penjamretan, perampokan dan lain-lain. Mohon izin penjelasannya Ustaz Maulana, tafadhol. Izin Ustaz, izin Habib. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Alhamdulillah di hari ini 18 Rajab 1442 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balighna Ramadan. Amin ya Allah. Kita diberikan keberkahan di bulan Rajab dan Saban, bisa disampaikan umur kita hingga masuk bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kalau kita lihat tayangan tadi, Masya Allah tabarakallah, sangat menggugah hati kita. Di saat di mana ada orang yang menyia-nyiakan makanan, memilih-milih makanan nih, ya lagi nonton, pasti anak-anak nih, dengerin nih, anak-anak yang lagi nonton nih, mungkin orang tua juga lihat, oh iya ya, anak saya pilih-pilih makanan, enggak aku enggak suka ini, anakku enggak suka ini, makannya enggak enak. Nah, coba lihat tayangan tadi, adanya anak yang menahan lapar, sakit perutnya, sampai pun dia punya adik dan seperti itu. Mohon maaf, pertanyaan Mas Fadli sangat menggugah juga buat saya nih. Gimana, kenapa Allah memberi ujian kelaparan kepada seorang hamba? Padahal ujian itu bisa jadi dia membuat hina dirinya. Atau maaf, menandakan dia bisa jadi kufur dan sebagainya. Nah yang jelas kenapa Allah menguji hambanya? Karena Allah tahu hamba ini mampu menjalani ujian. Dan bisa jadi dengan ujian kelaparan ini makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Orang lebih enak ibadah sebenarnya kalau dalam keadaan maaf saya katakan tidak terlalu penuh perutnya. Sehingga ada ibadah dalam agama kita yakni berpuasa. Sekali lagi berpuasa. Dengan berpuasa menekan nafsu, mengendalikan nafsu. Bentuk pengendalian nafsu terbaik adalah dengan bentuk lapar. Dengan bentuk lapar. Karena kenapa? Tidak ada keinginan untuk melakukan maksiat. Sekali lagi, tidak ada keinginan untuk melakukan maksiat. Justru dengan perut yang kenyang, perut yang maaf terlalu sesak, itu bisa mematikan hati. Sekali lagi, bisa mematikan hati. Teringat kisah pada peristiwa Perang Khandaq. Perang Khandaq ini penggalian karena Madinah lagi mau dikepung. Dengan ada dua sisi gunung berarti aman Madinah. Tapi ada sisi lain yang membahayakan. Maka Salman Al-Farisi menganjurkan untuk membuat khandak atau parit. Pada saat pembuatan parit di situ banyak kisah yang terjadi. Di mana para sahabat kelaparan terutama Rasulullah SAW yang juga mengganjal batu di perut beliau. Kenapa? Karena kelaparan. Sampai ada roti yang dimakan 80 orang dengan satu buah roti. Sampai Nabi memberikan, dan itu salah satu bentuk mujizat Rasulullah SAW. Artinya apa? Ini bentuk bagaimana boleh saja kita lapar tapi tidak menghinakan diri. Seperti tadi anak-anak tadi yang kita lihat tayangan tadi. Ini kalau saya lihat Masya Allah tabarakallah. Dia tidak mengemis. Masih tetap berjuang untuk mencari nafkah. Sekalipun dari pagi sampai malam belum dapat makanan untuk dibeli. Uang untuk membeli makanan untuk mengisi perutnya ternyata termasuk adiknya. Sekiranya dia mau menghinakan diri, dia pasti mengemis. Dia pasti meminta. Tapi terlihat ada orang yang memuliakan dirinya dengan tidak menghinakan diri di hadapan manusia. Iya, jadi ada orang, Masya Allah, di sini artinya tidak ada sifat riaknya, tidak ada sifat kerakusan. Dengan belajar bersabar, dengan lapar, itu mengajarkan diri kita untuk lebih banyak bersyukur. Kenapa ada puasa Daud? Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Supaya ketika dia berpuasa, dia merasakan lapar. Ketika dia tidak berpuasa, dia merasakan kesyukuran. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya.